Boleh teman-teman dibuka kameranya supaya kita juga bisa saling memperkenalkan diri, supaya makin semangat dan tentunya bisa meriah ya. Kita pastikan teman-teman sedang menyimak di monitor laptop ataupun komputer masing-masing ataupun HP-nya ya. Bagaimana kabarnya malam hari ini teman-teman? Oh, dahsyat. Luar biasa. Dahsyat ya. Terima kasih. Kalau teman-teman peserta semangat, panitia juga makin semangat, Coach Wildan makin semangat, apalagi Ustadz Arianto tentunya makin semangat nanti untuk menyampaikan materi. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan untuk Coach Wildan yang insya Allah akan membantu diskusi kita pada malam hari ini, sekaligus beliau juga nanti akan menyapa teman-teman semuanya terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Coach Wildan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khairan katsiran Mas Fauzi, luar biasa. Saya juga tahu deh, beliau padat juga. Karena job desk-nya cukup banyak. Masya Allah. Yang dikerjakan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah berkesempatan luar biasa. Sudah lama nih tidak ketemu Mas Ari, Mas Ari, Mas Anto, Mas Wibowo. Tapi saya nyebut seringnya Mas Ari. Terakhir kita di Silaknas ya Mas, ketemu ya. Ya, alhamdulillah teman-teman hari ini kemarin saya cukup libur ya, berapa minggu Mas Fauzi, 2 minggu, 3 minggu ya, di kelas ngopi dibawakan sama Mas Fauzi dan Mas Indra. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi di acara Ngobrol Properti karena memang kemarin cukup sangat padat acaranya, keliling-keliling lagi. Ya, kemarin kita banyaknya belajar lagi ya, belajar tentang properti yang terbaru, terusnya belajar juga update-kan skill ya, salah satunya juga sertifikasi yang kita kejar. Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang memang kita merencanakan perencanaan baru yang skalanya mungkin insya Allah bisa lebih besar lagi. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan luar biasa nih suhu kita, Ustadz Arianto Dikman Wibowo. Wah, ada Dikmannya ya. Biasanya saya Mas Arianto atau Mas Arianto Wibowo. Ternyata baru tahu ada Dikmannya. Nah, ini beliau salah satu anggota ADPS, Asosiasi Developer Properti Syariah, Developer Properti Syariah atau komunitas kita DPS. Nah, tapi beliau salah satu konsultan kita nih di bidang perpajakan. Nah, hari ini kita akan ngobrol ya karena ini urgent juga, penting juga di tahun 2022 ini banyak perubahan regulasi ya, terutama di hal-hal mengenai perpajakan. Karena perpajakan ini juga akan menjadi kunci sukses ya, kayak kunci di bisnis properti, terutama di kita ya, di teman-teman properti syariah. Kalau teman-teman tidak bisa merencanakan perpajakan dengan baik, terutama tax planning, ya bisa jadi masalah di kemudian hari. Setelah kemarin luar biasa di 2021 kita dapat relaksasi pajak yang dahsyat ya Mas Ari. Nggak ada dalam seumur perpajakan kita PPN itu dihapuskan. Dan banyak regulasi-regulasi perpajakan yang memang dipotong cukup banyak ya di tahun 2021. Nah, kita pengen tahu di tahun 2022 apakah akan zonk banyak perpajakan yang naik, salah satunya di PPN ya, isu PPN yang naik 11%, ada kayak tax planning gitu ya, amnesti pajak atau pengungkapan pajak yang berjilid-jilid ternyata. Saya pikir kemarin sudah selesai, ternyata ada lagi. Nah, dan bagaimana kita mengatasi perpajakan di properti ya, terutama khususnya di properti syariah. Ya, teman-teman juga harus tahu bagaimana ngatur pajaknya nih, cara pembayarannya, bahkan nanti mungkin secara teknis biasa ya di awal tahun SPT jangan lupa baik perorangan maupun badan ini perlu dipersiapkan. Mungkin nanti Mas Ari akan bocorkan bagaimana buat SPT baik tahunan atau badan baik perorangan maupun badan yang memang bisa diungkapkan. Dan yang pasti nih teman-teman, sedikit gambaran aja perpajakan di properti memang di tahun 2022 cukup ada perubahan yang signifikan. Nah, ini juga perlu teman-teman cermati dan direncanakan. Walaupun bukan dalam waktu bulan ini ya. Nanti Mas Ari akan bocorkan waktu dan tanggalnya ya, bulannya yang akan dilaksanakan kapan. Apalagi teman-teman kalau teman-teman
memahami perpajakan properti atau tax planning properti cukup banyak ya Mas Ari ya. Mulai dari bagaimana kita membebaskan lahan, bagaimana kita menjual, ada pajak pertambahan nilai. Bahkan kalau teman-teman swadaya sendiri ada, tentang karyawan ada, yang lain-lain ada. Nah ini perlu teman-teman rapihkan ya, karena kalau misalnya ini nggak rapih bisa jadi masalah di kemudian hari ya. Bukan ya, kalau secara syar'i memang pajak ya tidak sari, cuman teman-teman harus juga berpikir positif juga ya, bermain aman lah, anggap aja apalah nanti Mas Ari bukan mensiasati ya, mengurusnya dengan baik gitu. Nah, alhamdulillah ini konsultan kita juga di beberapa konsultan teman-teman DPS juga ternyata insya Allah akan berbagi bagaimana updatean perpajakan properti untuk developer terutama properti syariah yang bakal terjadi di tahun 2022. Saya sedikit kenalkan saja dulu ya Mas Ari, karena mungkin masih banyak yang belum kenal Mas Ari. Di sini nama lengkapnya Mas Arianto Dikman Wibowo. Waduh, SE, Sarjana Ekonomi. Beliau salah satu akuntan, auditor, ya. Mungkin pernah di perpajakan gitu ya. Member DPS, member asosiasi DPS. Proyeknya saya tahu ada beberapa proyek di Jawa Timur. Ya, salah satunya ada Rumah Kos Padilah, terusnya Rumah Syariah Tulang Angin ya, sama Akso Premier Jombang. Wah, ini juga developer ya, bukan orang pajak yang pasti. Biar kita enak ngobrolnya gitu ya, biar aman gitu secara perpajakan. Nah, beliau juga memang konsultan juga di bisnis konsultan pajak, audit, serta laporan keuangan. Dan beliau juga sama kayak saya, ada kontraktoran syariahnya juga nih di Surabaya sama di Sidoarjo. Jadi merangkap dah pokoknya. Udah perpajakan, konsultan, audit, developer, kontraktor, bahkan kemarin punya agensi juga kalau nggak salah. Jadi lengkap lah. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang developer, ada yang agensi juga bisa tanya ke beliau, ada yang kontraktor bisa juga tanya ke beliau tentang perpajakannya. Ya, biar waktunya hemat karena nggak kerasa nih udah jam 20.21. Kita serahkan aja ke Mas Arianto untuk memaparkan materinya. Nanti kita bagi 2 sesi ya Mas Ari. Sesi pertama pemaparan, nanti dibagi sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Mas Ari. Mangga, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Kes. Kedengaran Kang suaranya? Jelas. Jelas ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Wildan dan tim Fatih Group atas waktunya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat Islam, nikmat iman. Salawat dan salam diserahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Oke, mohon izin perkenalkan, saya Arianto, bisa dipanggil Mas Ari, Cak Ari, atau Ustadz Ari, monggo. Saya kelahiran Surabaya, saya berprofesi sebagai ya konsultan ya, hampir 20 tahun saya, dari 2001 sampai 2022 ini konsultan pajak, audit, dan alhamdulillah juga sebagai developer syariah ya, dan kontraktor. Jadi insya Allah yang saya paparkan ini berdasarkan realita, di mana saya juga pelaku developer, saya juga pelaku konsultan. Jadi insya Allah dalamannya perpajakan itu yang saya bilang itu tax plan ya. Tax plan itu insya Allah sangat berguna dalam artian gitu. Memang secara Islam kita sudah paham, namun karena kondisi di negara ini pajak diterapkan, kita positive thinking aja ya. Kita jangan alergi pajak, tapi gimana kita bisa satu tax plan pajak developer, 2 update pajak terkini, apalagi terbaru ada PPN 11% ya. Terus kemudian ada nanti program PPS, yaitu tax amnesty jilid 2 katanya ya. Nanti kita bocorkan sedikit nih, insya Allah ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke, kita mulai dengan objek pajak. Nah, gambaran singkat, objek pajak ini adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa bangunan selain rumah sederhana atau rumah susun yang dilakukan oleh wajib pajak. Gambaran singkat berarti pihak developer wajib
melakukan perpajakan, baik itu jual kafling, terus jual rumah 11 unit, berapa unit, ataupun kawasan gitu ya. Nah, baik itu atas nama PT, atas nama pemilik lahan, maka harus wajib ada perpajakannya. Nah, terus kita masuk ke tarif pajak ya. Tarif pajak developer. Nah, tarif pajak pengembang rumah developer. Nah, aturan pajak terdiri dari PP nomor 34 tahun 2016, yaitu jumlah bruto nilai pengalian berdasarkan akta pengalian atau NJOP. Nah, itu tarifnya 2,5%. Teman-teman di developer syariah itu mungkin ada sedikit yang harus saya koreksi. Rata-rata meng-AJB-kan saat bayar pajaknya 2,5% saat AJB. Contoh, kredit 5 tahun. Pajak 2,5%-nya dibayarkan pada saat 5 tahun. Nah, itu jelas beresiko pajak. Nah, kayak gitu. Gimana solusinya? Kita tax plan kan diangsur dari tahun pertama nih. Karena aturan perpajakan menyatakan ketika terima uang, baik itu DP, angsuran pada tahun pertama, akad IJB, internal developer dengan buyer, ataupun PPJB dengan notaris, itu terutang pajak 2,5%. Nah, berarti ketika tahun 2000 awal transaksi, misalnya dengan buyer, itu sudah harus dipotong 2,5%. Gimana caranya? Nah, itu nanti kita jadi bahan diskusi. Jadi teman-teman developer jangan melakukan saat AJB 5 tahun, itu beresiko. Nanti orang kantor pajak KPP bilang, loh ini tahun keempat sampai ke belakang tahun ke-1 ini mana bayar pajaknya? Gitu. Resikonya apa? Nanti bisa kena surat SP2DK. SP2DK itu surat himbauan, surat pernyataan. Kalau di AB-kan, nah ini bisa nanti masuk ranah pemeriksaan. Nah ini jujur saya sharing di wilayah Jatim nih, sering ada pemeriksaan. Termasuk teman-teman DPS itu ada yang kena, tapi insya Allah dengan saya bisa bantulah. Oke, lanjut. Nah, setelah ada pajak 2,5%, maka otomatis ketika terima uang, maka dipotong 2,5%. Selain bayar pajak 2,5%, maka ada laporan tiap bulannya. Nah, laporannya dalam bentuk kayak gini, rekan-rekan. SPT masa PPh final. Nah, ini ada form induk, terus ada namanya form bukti potongnya. Jadi ada dua lampiran, satu induk SPT masa final 2,5%, terus SPT bukti potongnya. Nah, kayak gitu. Ini harus rutin lapor tiap bulan. Itu intinya kayak gitu. Itu pajak 2,5%. Terus dilanjutkan. Nah, setelah pajak 2,5% pajak penjual, nanti kita masuk ke PPN. Nah, bagaimana PPN itu? Oke, kita lanjut ya. PPN ini pajak pertambahan nilai. PPN yang tahun 2022 ke belakang, itu di mana masih dasar pengenaan pajak DPP-nya itu 10%. Nah, di tahun 2022, nah, ada kenaikan kira-kira menjadi berapa rekan-rekan? Ada yang tahu enggak? Biar nggak ngantuk nih. 11 ya? Nah, betul. Pak Bapak atau Ibu? Oh, namanya aja ya? Pak Ria atau Bu Ria. Oke. Tarifnya yang terbaru berdasarkan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, itu tarif PPN sebesar 11%. Nah, mulai berlaku 1 April 2022. Nah, untuk daftar PPN ini aturannya tetap 4,8 miliar. Terus kemudian maka ada dua teknis. Satu diajukan ke KPP, mendaftarkan diri PKP, baru dapat e-faktur SPT PPN. Kedua, ditetapkan oleh kantor pajak. Nah, ditetapkan oleh kantor pajak bisa dilihat dari omsetnya selama setahun, mendekati 2,5 M, 3 M, dan sebagainya. Nah, karena itu rekan-rekan yang developer mungkin yang unitnya sudah baik itu 10 unit, kawasan, hati-hati ketika meng-AJB-kan. Saya punya klien di salah satu kota gitu ya, di Jawa Timur,
dia tiba-tiba mengajibkan hampir 20 unit, kurang lebih rumahnya mungkin sekitar 500 jutaan, ya berarti 20 unit AJB dikalikan 500 juta sudah hampir 10 M. Nah, dia tiba-tiba langsung PKP, doar meledos, ya apa meledos istilahnya, meledak istilahnya. Meledaknya gimana? Dia otomatis satu kena PKP, kena PPN, nah dia tidak nyadangkan di cash flow developer. Itu teman-teman, cash flow sangat penting. Nah, jadi teman-teman ketika bikin cash flow, bikin buka project, maka harus memasukkan unsur pajak penjual 2,5% plus PPN. Nah, kalau sebelumnya 10%, nah sekarang tahun 2022 harus masukkan 11%. Nah, 2,5 tambah 11% berapa, rekan-rekan? Kurang lebih ada berapa ya? 13,5. 13,5. Ya, kurang lebih segitu. Nah, teman-teman ketika bikin cash flow harus masukkan. Terlepas nanti apakah harganya bisa turun dan sebagainya, nanti fleksibel menyesuaikan dengan customer, gitu ya. Oke, nah ini salah satu contoh faktur ya, faktur pajak. Jadi teman-teman developer ketika mengeluarkan faktur pajak misalnya masih tarif 10%, ini masih pakai tarif 10%, maka akan dikenakan, gitu ya, dikenakan pajak 10%. Ini contoh transaksi lain ya, ini hanya tampilan aja. Jadi ketika sudah ada PPN, maka wajib teman-teman harus punya laptop. Itu satu laptop nanti buat instalasi khusus transaksi perpajakan. Jadi jangan dicampur dengan accounting, jangan dicampur dengan lain. Jadi khusus satu laptop. Kenapa? Kenapa laptop? Kenapa? Karena laptop bisa ringan, fleksibel ya, dia dibawa ke KPP, kantor pajak ketika ada kendala. Gitu. Oke. Nah, ini laporan induknya ya, laporan induk SPT masa PPN. Jadi kata lainnya e-faktur. E-faktur itu ada aplikasi, nanti kita install di e-faktur, kita dapat sertifikat digital. Jadi sertifikat digital itu semacam password masuk ke e-fakturnya. Ini tampilannya rekan-rekan. Rekan-rekan nanti kalau ada pertanyaan langsung ngelis ya, ngelis di apa pertanyaan nanti atau pas sesi tanya jawab bisa mulai di list saja pertanyaan apa aja. Insya Allah baik itu developer, kontraktor, agensi, apapun itu, insya Allah saya bisa jawab. Kebetulan saya ada di bidang tersebut kayak gitu. Nah ini lampirannya untuk SPT masa, lampiran SPT masa. Nah di mana SPT masa ini harus ada lampirannya. Jadi laporan PPN ada induk, ada laporan e-faktur, ada lampirannya kayak gitu. Nah, lampirannya semacam di atas. Nah, oke. Setelah kita lapor SPT penjual 2,5%, kita lapor SPT PPN yang nanti di 2022 jadi 11%. Nah, endingnya kita harus lapor SPT tahunan. Tahunan itu ada dua rekan-rekan, SPT tahunan badan, PT, JV, dan juga SPT tahunan pribadi. Nah, pribadi ini hati-hati teman-teman yang baru buka project atau masih di bawah 20 unit, biasanya kan atas nama pribadi, baik itu pemilik lahan, baik itu atas nama salah satu teman sirka atau manajemen. Nah, ini wajib lapor. Nah, ini tampilan untuk SPT badan. Nah, SPT badan berarti muncul pajak SHGB, gitu rekan-rekan. SHGB, Sertifikat Hak Guna Bangunan. Nah, ini masuk ke PT. Gitu. Nah, PT tarifnya sama 2,5%. Wajib pajak bulanan, pajak PPN. Total dari pajak PPN maka terakumulasi di SPT badan rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan harus benar-benar apa ya istilahnya. Kalau syukur-syukur punya tim, monggo, enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman enggak punya tim, nah harus meng-hire orang yang paham tax planning, tax perencanaan pajak. Kayak gitu. Urusan NPWP-nya bosnya sekolah. Maaf, Bu Nurul, di unmute dulu dengan Zoom Bu Nurul, mohon maaf. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut syarat dan ketentuan PPN. Syaratnya adalah satu, memiliki peredaran omset bruto sejumlah 4,8 miliar. Jadi mulai Januari sampai Desember nih. Januari, Desember, maka teman-teman yang dari Januari 2021 kemarin yang ada penjualan, maka wajib motong nih 2,5%, 2,5%, Januari 2,5%, Februari sampai Desember motong 2,5% karena ada pajak 2,5%-nya. Gitu. Jangan saat AJB akhir beresiko rekan-rekan. Gitu. Itu nanti bisa kena resikonya pemeriksaan pajak karena tahun 5 tahun AJB, tahun 4 sampai ke tahun pertama nanti bisa satu pemeriksaan karena dianggap menggelapkan pajak, tidak lapor, tidak bayar, resiko rekan-rekan. Ini harus rekan-rekan antisipasi. Oke, balik lagi ke PPN. Dalam 1 tahun Januari sampai Desember 4,8 miliar, maka pengusaha developer tersebut wajib PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Nah, gitu. Ada 2 teknis PKP itu, pengusaha kena pajak. Satu, daftar sendiri, kedua, ditetapkan kantor pajak. Nah, ini kalau sudah ditetapkan kantor pajak, nah teman-teman kalau enggak tax plan, kebablasan AJB langsung ini juga itu. Kalaupun belum AJB, nah KPP ini bisa ngecek nomor rekening loh, hati-hati rekan-rekan. Kalau zaman dulu kantor pajak dia harus bikin surat nih. Kalau sekarang dia langsung bisa ngecek nomor rekening. Misalnya nih atas nama contoh ya Kang Wildan, nah, kayak gitu. Atas nama Kang Wildan ada uang 2M, 5M atau apa, ternyata Kang Wildan nggak lapor sama sekali. Waduh, susah nih, garu-garu kepalanya ini nanti Kang Wildan. Kayak gitu. Atau nanti PT mana, PT Fatih, ada uang masuk misalnya 5M tapi nggak laporan, nggak apa, nanti dapat surat konfirmasi. Jadi hati-hati rekan-rekan harus benar-benar jeli menampung dana di dalam suatu operasional di mana itu bisa jadi pantauan pajak. Apalagi rekan-rekan mungkin ya, punten, mohon maaf, lapornya masih nihil dan sebagainya. Kalau memang nggak ada transaksi kan nihil nggak apa-apa, tapi harus dicek transaksi di tabungannya. Oke, kita lanjut, berarti PPN 4,8 tetap sama. Terus teknisnya adalah nomor 2, melewati proses survei dilakukan kantor pajak. Berarti kantor pajak akan survei, ada kantornya, ada lahannya, dan sebagainya untuk bisa PKP, pengusaha kena pajak untuk PPN. Dan syarat lain melengkapi dokumen syarat pengajuan PKP. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini tax amnesty ya. Kira-kira tadi apa itu? Saya infokan pajak developer kan sudah ada 2,5% nih. Terus ada PPN. Nah, terus endingnya adalah SPT tahunan badan ataupun SPT tahunan pribadi. Nah, ini teman-teman harus paham. Nanti nggak paham nanti bisa japri saya atau bagaimana. Nah, teman-teman yang ada pertanyaan langsung ngelis atau tulis tangan, nanti kalau ada sesi pertanyaan bisa raise hand. Nah, ini informasi kita geser ya, setelah pajak developer, kita geser ini bonus nih. Kang bilang kemarin waktu WA, Kang Arianto, tambahin tax amnesty atau jilid 2 ini gimana? Oke, saya kasih gambaran singkat. Tax amnesty jilid 2 ini gambarannya, ini berlaku hanya untuk wajib pajak pribadi. Nah, wajib pajak pribadi, jadi PT badan tidak berlaku untuk ikut tax amnesty. Gitu, wajib pajak pribadi. Baik itu yang sudah ikut tax amnesty jilid 1 ataupun tax amnesty jilid 2. Nah, konsekuensinya pasti ada, tarifnya lebih gede yang tidak ikut tax amnesty sebelumnya. Yang ikut tax amnesty sebelumnya pribadi itu lebih ringan tarifnya. Oke, kita masuk materinya. Oke, gambaran singkat. Tax amnesty. Jadi tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Jadi rekan-rekan developer yang baik itu atas nama pribadi atau yang lain yang sekiranya selama periode 2021 ke belakang 5 tahun ya, dicatat rekan-rekan. 5 tahun itu ada masa di mana kantor pajak bisa memeriksa, mereview, dan sebagainya. Berarti 2022 geser ke belakang, kurang lebih 2000, berapa rekan-rekan?
2015 atau 17 ya? Kira-kira 5 tahun ke belakang. Ada yang bisa bantu jawab? Berapa? 16? 17? 2017. 2017-an ya? 17, 18, 19, 2020, 2020. Oke, kurang lebih segitu ya, 17-an. Oke. Nah, kurang lebih informasinya tanggal 7 Oktober 2021 DPR mengesahkan RUU HPP tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, salah satunya adalah programnya PPS, pengungkapan sukarela, yang kita kenal dengan teks amnesti. Jadi di tahun 2015 dulu teks amnesti jilid 1 nih. Nah, 2022 ini teks amnesti jilid 2, walaupun pemerintah lebih suka nih infonya PPS daripada teks amnesti jilid 2. Nah, PPS ini teks amnesti jilid 2 maka periodenya 1 Januari, awal bulan lalu Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Itu rekan-rekan yang punya mobil, punya rumah dan sebagainya daripada nanti kena pemeriksaan mending ikut ini PPS. Ikut itu maksudnya bukan saya mendukung, enggak, ini menyarankan. Keputusan kembali ke antum-antum semua, panjenengan semua, gimana supaya aman untuk diri sendiri, kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, tarikh amnesti jilid 2. Ini terbagi ada 2 kebijakan rekan-rekan. Ada kebijakan 1, ada kebijakan 2. Kebijakan 1 yaitu pembayaran PP final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Nah, jadi yang sudah ikut program teks amnesti 1 mungkin siapa tahu belum dilaporkan, mungkin ada tanah, rumah, mobil. Nah, ini bisa diikutkan ke teks amnesti jilid 2. Nah, pesertanya adalah orang pribadi ya, kurang lebihnya ya. Dan badan peserta ya. Oh ya, koreksi. Ini ternyata boleh ikut juga ini yang badan. Tapi khusus yang peserta teks amnesti. Nah, basis pengungkapan harta yaitu mulai 2015 yang belum diungkap pada saat teks amnesti. Nah, jadi mulai 2015 saat teks amnesti jilid 1 sampai tahun 2022 jika ada aset, tanah dan sebagainya, maka harus diungkapkan. Nah, tarifnya ada berbagai macam. Kita mulai yang paling bawah dulu ya. Jadi 6% untuk harta luar negeri atau aset dalam negeri. Jadi rekan-rekan punya harta luar negeri atau aset dalam negeri, tapi harus diinvestasikan. Nah, diinvestasikan berarti dalam bentuk suku bunga dalam negeri ya, atau hilirisasi ataupun renewable energy. Nah, ini kan agak kompleks kalau renewable. Jadi alternatifnya ya SBN itu, ya suku dan lain-lain kayak gitu. Nah, tarif 8%. Nah, ini untuk harta luar negeri, repatriasi dan harta dalam negeri. Nah, 11% untuk harta deklarasi luar negeri. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut, yang sudah ikut teks amnesti jilid 1, geser ke jilid 2, maka akan masuk ke yang 8%. Kayak gitu. Oke. Untuk yang jilid 2, yaitu kebijakannya yang jilid 2 adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan ya dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, ini kebijakan 2, ini untuk yang pribadi. Ini bagi yang belum ikut teks amnesti jilid 1. Jadi hanya berlaku yang orang pribadi yang tidak ikut teks amnesti jilid 1. Gitu ya. Nah, basis pengungkapannya adalah harta 2016 sampai 2020 belum dilaporkan dalam SPT tahun 2020. Jadi 2020 ke belakang sampai 2015. Kayak gitu. Nah, tarifnya karena nggak ikut teks amnesti jilid 1, ini lebih besar rekan-rekan. Mulai yang paling bawah adalah tarif 12%, teknisnya sama, berarti harta luar negeri direpatriasi. Repatriasi itu dimasukkan ke dalam negeri, rekan-rekan. Dan aset dalam negeri diinvestasikan dalam bentuk suku dan lain-lain ya. Terus 14% harta luar negeri, repatriasi, dan harta dalam negeri. Terus yang ketiga,
tarif 18% untuk harta deklarasi luar negeri. Nah, rekan-rekan yang pribadi belum pernah ikut tax amnesty, tarifnya 14%, kurang lebih kayak gitu. Siap-siap pertanyaan, monggo, baik itu tax amnesty, baik itu pajak developer, kontraktor, agensi, termasuk pajak-pajak lain, siap-siap rekan-rekan, di list ya. Ini kurang 3 slide soalnya. Ini sangat singkat. Kalau ada pertanyaan lain, misalnya khusus perpajakan, dapat surat cinta dari kantor pajak, monggo di-share. Tanya pertanyaan lain, misalnya bikin laporan keuangan, gimana, monggo, nggak apa-apa. Khususon, mumpung masih ada waktu 1 jam ya, Kang Wildan. Oke. Nah, ketika ada pengikutan tax amnesty, nah, bagi yang nggak ikut bagaimana? Nah, ini harus ada catatan, rekan. Ini bukan menakut-nakuti, enggak. Keputusan di panjenengan semua, Anda semua, antum-antum semua. Sanksi tax amnesty jilid 2. Nah, sanksi kurang ungkap harta dalam kebijakan pertama. Kebijakan pertama berarti teman-teman yang sudah ikut tax amnesty, nggak ikut tax amnesty jilid 2, monggo. Tapi harus diperhatikan, ada sanksi. Sanksinya adalah harta yang diperoleh dari tahun 2015 dan belum dilaporkan di SPT tahun 2020, aset kurang diungkap, maka kena sanksi 200%. Ya udah wis, kalikan aja. Aset misalnya rumah 500 juta, kalikan 200%. Nah, gitu. Positive thinking ya, positive thinking. Gitu ya, kita harus paham hukum positifnya kayak gitu. Ini nanti di-searching pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty. Gitu. Oke. Terus habis gitu, nah ini tarifnya. Tarif BPA final wajib pajak badan 25%, wajib pajak orang pribadi 30%, wajib pajak tertentu 12,5%. Nah, jadi selain kena pajak 200 juta, untuk wajib pajak masing-masing ini ada tarif pajak tambahan. Nah, ini rekan-rekan harus apa ya, positive thinking lah, ya, memahami resiko dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang kebijakan 2. Bagi yang belum pernah ikut tax amnesty jilid 1 dan tidak ikut juga tax amnesty jilid 2, maka harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020 belum dilaporkan SP tahunan 2020. Nah, ini resikonya adalah wajib pajak badan kena tarif 25%, orang pribadi 30%, wajib pajak tertentu 12%. Plus dikenakan PPh dari harta bersih tambahan dengan tarif di tabel, kayak gitu ya. Terus aset yang kurang diungkap, sanksi bunga per bulan ditambah uplift faktor 15%. Jadi ada tambahan bunga 15%-an kayak gitu. Sanksi surat ketetapan, nah ini surat SKPKB ya, ada di pasal 2. Tetap dalam gelas kosong ya rekan-rekan ya. Tetap gelas kosong, jangan sampai tumpah. Jadi ilmu perpajakan ini tidak bisa kita bentengi, kita harus open mind pikirannya. Masya Allah, ternyata sudah selesai Kang Gibran. Siap. Ya. Siap. Kalau pajak memang harus berpikir positif dulu nih. Ya. Benteng, udah ngeri katanya. Apalagi tadi ada 200% dari harta. Waduh. Siap. Dahsyat. Jadi ya teman-teman, ini bukan nakut-nakutin. Saya izin minum sebentar. Monggo. Jadi bukan nakut-nakutin, tapi lebih waspada, lebih terjaga, lebih mempersiapkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nauzubillah, apalagi pertambahannya sekarang kan gede banget. Bayang 200%, pribadi aja 30% ya kalau nggak diungkapin dan lain-lain. Ini perlu penanganan khusus, apalagi kan banyak di teman-teman developer, fliperan atau agent dan lain-lain tidak terbiasa mengungkap SPT ya, baik pribadi maupun badannya. Bahkan misal dalam cash flow nih yang sering terjadi Mas Ari. Udah dimasukin PPN-nya, udah tahu udah rata-rata gitu 4,8 M gitu ya. Tiba-tiba dapat surat cinta kan. Udah kalang kabut nanti. Udah apalagi kalau udah minta pengungkapkan, semua laptop disita, ya itu ditarik data. Itu ngeri ya. Jadi teman-teman, ini lebih ke persiapan lah.
ya gimana kita masih hidup di negara Indonesia tercinta gitu ya. Ya hukum positif ini pun harus dipikiran secara positif dulu gitu ya. Ya kan? Siap. Takutnya ke belakangnya jadi nggak positif, jadi negatif gitu. Nah, seperti itu. Siap. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Tat Ari ya, ada pertanyaan pertama nih dari Pak Leo. Pertanyaannya, kalau agensi dihitung dari uang masuk saja atau bagaimana kalau kondisi kalau ada hutang? Ini bukan kayak zakat ya, beda perhitungannya. Nanti yang mau raise hand yang nggak bisa dilewat chat boleh nanti raise hand di open mic-nya aja. Dari Mas Leo dulu nih, buat pajak agensi Mas. Oke. Siap, atur nuhun. Monggo, gimana? Bisa langsung tanya jawab via online? Boleh Kang, atur nuhun. Jadi memang yang itu yang dipertanyakan, memang kalau dulu-dulu sih saya ikutan pajak ya, waktu masih bekerja, karena itu memang diatur dan sudah dipotongkan dan kita tinggal lapor gitu kan. Tetapi setelah berhenti bekerja, perasaan nggak pernah lapor lagi sih gitu kan. Nah, orang ya minta maaf, pendapatan juga tidak serutin waktu dulu, yang mau dilaporkan yang mana gitu kan. Kalau dalam kondisi agensi ada dana masuk, tetapi tadi angkanya itu 4,8 itu apakah itu fix? Artinya kalau misalnya di bawah 4,8 itu tidak wajib untuk membayar pajak kah? Apakah seperti itu gitu kan? Karena kalau dihitung-hitung yang kemarin-kamarin belum masuk sih di 4,8. Tetapi dengan diajak Kang Wildan ini, saya kayaknya sih kalau 4,8 ke depan gitu kan, kemungkinan insya Allah akan ada. Minta doanya ya semuanya Kang Wildan. Amin. Saya doakan. Nah, oleh karena itu jangan sampai salah gitu kan. Tetapi ke depan berhati-hati, ke belakang deg-degan nih. Utang pajak saya berapa ini? Nggak pernah lapor gitu kan. Penambahan aset mungkin kalau misalnya tadi ada dari tahun 2016, apakah ada penambahan aset? Saya sampaikan misalnya tidak ada penambahan aset gitu. Kalaupun ada penambahan aset yang seperti apa yang mau disampaikan? Apakah harus mobil, tanah, bangunan, atau kursi-kursi aja yang seperti itu nggak perlu dilaporkan. Penambahan komputer satu nggak perlu dilaporkan gitu kan misalnya. Itu minta maaf, pertanyaannya mungkin banyak sekali. Mungkin ada yang bisa ditangkap oleh Ustadz. Makasih. Siap. Oke. Jadi kuncinya intinya harus ada pelaporan rutin, Pak. Kalau kita pengen aman ya, aman dalam artian kantor pajak itu pasti bisa satu inspeksi dari nomor rekening kita, inspeksi misalnya, maaf Pak Leo ini project apa istilahnya sebagai developer atau agensi saat sekarang? ini masih agensi, Pak. Agensi ya. Yang developer masih berjalan, baru mau berjalan. Maaf. Amin. Jadi intinya gini, pelaporan rutin itu sangat diperlukan apabila kita ingin lebih aman ya. Aman dalam artian kita harus punya tax plan ke depannya bagaimana. Jadi itu satu. Terus kedua, untuk pelaporan pajaknya agensi ya itu nanti kita lihat dulu. Nanti tarifnya ada mulai dari 0,5 dengan aturan tertentu tarif pajaknya. Terus yang kedua ada tarif juga namanya tarif PPh 23 jasa kayak gitu. Nah, teman-teman termasuk Pak Leo ini mungkin harus punya tim ya, harus punya tim yang paham pajak gitu, biar nggak salah langkah. Termasuk nanti rencananya mau bikin developer, nah kita harus memprediksi nih, kita hanya cukup mengenakan 2,5% atau sampai bahkan pajak 10%. Nah, gitu. Terus untuk yang pengungkapan harta dan sebagainya, sekarang Pak Leo kembalikan ke pribadi dalam artian kemarin SPT-nya lapor ada asetnya enggak Pak? Kayak gitu. Ada aset misalnya rumah, mobil dan sebagainya. Kalau misalnya Dulu belum ada. Udah ada. Dulu pernah ada itu kan, dan memang tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Saran saya dirutinkan lagi Pak Leo. Dirutinkan lagi supaya nanti tetap ada jejak rekodnya di SPT-nya.
lapornya ya kalau memang adanya rumah, mobil atau tanah ya dilaporkan apa adanya aja. Kalau nggak ada penambahan, tetap sama kayak kemarin, misalnya rumah saja dilaporkan apa adanya aja, Pak. Dan dilaporkan sendiri aja kalau gitu, atau nanti bisa kontak saya atau ini. Nanti insya Allah ya kalau diizinkan Kang Wildan ini nanti Fatih Group sama Wibowo Consulting ini akan kolaborasi nih. Kolaborasi baik itu nanti apakah ada yang bikin laporan pajak, laporan keuangan, nggak apa-apa. Saya beberapa tim di Bogor, insya Allah ada di Bogor. Klien ya, saya insya Allah seluruh Indonesia. Di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah, di Makassar teman-teman DPS ada, di Kalimantan itu Pak Mahmud itu ada. Gitu. Nanti kita berkolaborasi insya Allah Kang ya. Mohon izinnya Kang. Nanti di Fatih Consultant ya. Ya, siap. Satu paket dengan pajaknya. Nah, bagus. Laporan keuangan sama pajak nanti kita kolaborasikan Kang. Siap. Oke. Pak Leo, ada lagi kira-kira cukup jelas? Mengenai angka 4,8 itu artinya apa, maaf? 4,8 itu omset dari Januari sampai Desember, Pak. Gitu. Dengan transaksi tiap bulan misalnya bagi aja 4,8 bagi 12. Nah, itu bisa diprediksi jadi acuan supaya kita nggak melebihi 4,8. Omset artinya penjualan. Kalau di bawah itu nggak kena PPN. Oh, nggak kena PPN. Tapi harus komunikasi sama notaris, tim legal harus kuat, tim accounting pajak juga harus paham aturan perpajakan. Karena ketika kita nggak paham aturan pajak, langsung hantam ajar AJB gitu ya, nanti kena PPN, kayak gitu. Itu yang harus hati-hati. Enggak. Mengenai PT dan perorangan, kebetulan kalau sekarang PT mungkin belum dijalankan sebagai developer. Namun demikian kita menggunakan masih perorangan. Namun perorangan itu pun atas dasar apa nanti kita menjadi wajib pajak? Karena kemungkinan kita akan menggunakan si sertifikat yang ada itu sama sekali tidak ada yang atas nama kita, tetapi masih atas nama si owner gitu. Nah, jadi kira-kira apakah si ownernya yang bayarnya dari nilai berapa, nilai tanahnya saja atau nilai rumahnya juga gitu kan? Ini kira-kira bagaimana? Maaf, nambah. Siap. Ini tadi kita sharing ya, kebetulan saya juga punya proyek properti yang atas nama pribadi di salah satu kota Surabaya Sidoarjo perbatasan, itu rumah kos Fadilah. Itu kita pakai nama pribadi pemilik lahan. Nah, otomatis berarti pajaknya atas nama pemilik lahan, kayak gitu. Nah, karena kita pakai pribadi, misalnya Pak Arianto nih punya proyek rumah kos Fadilah gitu ya, karena saya properti syariahnya pakai Fadilah Properti Syariah kayak gitu. Nah, itu pakai nama pemilik lahan, misalnya pemilik lahannya Pak Haji ya, atas nama Rukos Fadilah, rumah kos Fadilah. Nanti pajaknya atas nama Pak Haji, gitu. Pajak 2,5%, pajak kalau ada PPN 10% kena juga, misalnya sudah lewat 4,8, dan harus lapor SPT tahunan pribadi atas nama Pak Haji. Nah, kalau Pak Arianto sebagai apa? Pak Arianto berarti sebagai perantara. Gitu. Perantara itu bisa banyak macam nih. Bisa agensi, bisa makelar, ataupun apapun itu istilahnya kayak gitu. Tapi biasanya saya setting tax plan-nya agensi. Nanti ada pajak-pajaknya kayak gitu, Pak. Tuh. Nah, monggo diterapkan di Pak Leo-nya. Oh, jadi malah jadi dua ya? Harus bayarnya. Pajak atas nama si owner, juga pajak kita sebagai agensi gitu ya, kalau misalnya diterapkan seperti itu. Jadi harus punya tim tax plan, Pak. Tim lama. Siap. Daripada nanti berisiko dapat surat cinta, nah, kita harus berpikiran ke depan kayak gitu, Pak Leo. Mangga. Kemarin juga ada tim kita yang kena katanya harus bayar 400 juta. Nah, itu dia, Pak. Tapi dengan alasannya
Bapak kan udah laku katanya gitu kan. Kalau udah laku ya bayar pajak aja deh Pak gitu kan. Nah, iya, tapi itu, kan uangnya itu kan kan bukan ke beresiko. saya gitu kan. Tetapi setelah ditelusuri ada uang yang masuk ke PT gitu ternyata gitu. Nah, ini mungkin ingin ditanyakan PP juga. itu maksudnya perusahaan BUMN, bukan Pak? Bukan, dia punya PT, tetapi PT si ya, PT ya. dia punya PT, tetapi penjualannya developernya bukan atas nama PT. Pribadi Gitu. atau PT lain? Atas nama pribadi gitu. Nah, tetapi ternyata ada nyasar pembayaran masuk ke PT sehingga PT-nya itu yang dikejar sama pajak gitu. Tetapi itu juga karena ada orang dalam dari 400 ya udah 100 aja. Nah gitu. Nah itu juga rada memang pusing, Pak. Ya itu tadi, Pak. Kita harus ke depan punya visi misi itu orang yang paham pajak, orang paham consulting kayak gitu, Pak. Karena ya itu tadi beresiko gitu. Itu bisa jadi kan bisa dipinjam namanya. Gitu, itu satu. Terus ada setoran masuk kayak gitu ya. Itu yang harus benar-benar di ini. Oke. Mangga hatur nuhun. Yang lain ya, Pak. Nanti biar gantian yang lain. Siap, hatur nuhun. Ya, yang lain. Ini ada Pak John sama Pak Kusrul Yakin. Ini Pak Kusrul Yakin Malang ini kayaknya ya. Ya, bisa dibuka videonya biar saya silaturahmi. Boleh. Monggo, bisa dibuka Bapak. Oh ya, Pak Kusnul. Monggo yang lain, saya akan Kang Wildan. Halo, boleh tanya nih. Monggo Pak John, dibuka videonya Pak John biar silaturahmi. Mangga, Pak. Siap. Begini, pertanyaan saya begini. Kalau misalnya kita kan ada rumah yang dari perumahan itu udah ada yang laku, tapi mereka kan bayar angsuran ke developer toh. Itu misalnya 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun gitu kan. Itu cara bayar pajaknya gimana itu? Apakah tiap bulan mereka cicil terus langsung potong pajak atau nanti kalau udah selesai baru AJB baru bayar pajak? Yang kedua, kalau misalnya ada coupling dia beli, konsumen beli, terus udah bayar lunas gitu, tapi dapat diskon, itu pajaknya gimana itu? Oke, ya Pak, saya tampung dulu ya. Ya, jadi, itu dua dulu aja deh. Dua dulu ya. Oke. Jadi intinya gini Pak, aturan perpajakan itu tidak melihat AJB saat 5 tahun, 15 tahun. Aturan perpajakan melihat uang masuk, Pak. Uang masuk, misalnya Januari 2021, berarti harus ada potongan 2,5%. Jadi tiap bulan, Pak, diangsur. Nah, diangsur, nanti kalau disatukan dengan AJB. Memang cara ini tidak semua orang memahami, maksudnya konsultan manapun, karena dia bukan pelaku developer, dia nggak bakal bisa memahami gimana tax plan-nya. Karena contoh ada teman di Makassar itu ya, dia oke lah, dia dosen, dia paham pajak gitu ya. Tapi dia bukan developer, tax plan-nya beda, Pak. Nggak bakal sama dengan saya. Gitu. Nah, caranya, solusinya Bapak harus men-tax plan-kan tiap bulan, diangsur, Pak. Gitu. Tapi diangsurnya juga harus mengantisipasi totalnya, Pak. Itu memang agak jelimet, Pak. Nah, nanti di WA itu ada nomor telepon saya, nanti bisa di kolom chat ada nomor telepon, nanti bisa koordinasi, Pak. Saya jawab gitu. Itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, kafling tanah sudah lunas dapat diskon. Ya, misalnya kafling tanah harga 150, diskonnya 50 jadi 100 juta. Berarti 100 jutanya, Pak, harga diskon terakhir, harga pokoknya rumah yang setelah dipotong diskon. Lalu begini, kita kan kalau dari developer kan ada jasa marketing. Jasa marketing, ya itu mengurangi, Pak, dikurangi. Kita misalnya kasih marketing itu misalnya 15 juta misalnya. Jadi ini mengurangi dulu. Dikurangi dulu. Jadi misalnya harga kafling 150 juta dikurangi diskon 50 juta jadi 100 gitu. Terus dikurangi jasa marketing, jasa apapun, nanti ketemu angka berapa, nah itu terakhir angkanya dipajak 2,5%-nya.
Dengan kata lain net tax ya, pajak bersih. Net tax bisa. Nanti Pak John diinfokan nomor telepon di ininya aja Pak. Jenengan catat nomor telepon jenengan, nanti kita koordinasikan gitu nggih. Oh ya, kedua yang terakhir pertanyaan gini, kalau dulu waktu tax amnesty jilid 1 kita pernah daftar, udah laporkan semua data-data, cuman ada keterlambatan lapor ulang atau gimana itu? Terus yang mana Pak? Maaf, diulang lagi? Maksudnya ada tax amnesty jilid 1. Oh, tax amnesty jilid 1. Bapak sudah ikut? Sudah ikut? Iya, sudah ikut, declare dan sebagainya, sudah bayar pajaknya berapa waktu itu. Oke. Terus ada keterlambatan lapor atau gimana, terus mereka sudah tolak, sudah tutup katanya. Ya gini aja Pak, intinya jangan tetap komunikasi dengan kantor pajak bahwa mau ikut tax amnesty jilid 2. Kayak gitu Pak. Kecuali ada surat-surat yang mohon maaf ya, surat-surat kantor pajak yang mungkin saya belum tahu nih. Nah, itu mungkin bisa menunda atau jenengan sudah masuk pemeriksaan kayak gitu. Kalau sudah masuk pemeriksaan enggak boleh ikut tax amnesty, Pak. Ada surat pemeriksaan? Mohon maaf. Oh, belum. Itu tax amnesty jilid 2 pajaknya berapa persen? Ya, tadi sudah saya jelaskan tax amnesty itu bisa sampai 8%, 11% kayak gitu, Pak. Pak John kayak gitu. Nanti ada form-formnya gitu. Pak John nanti tolong di-share nomor HP ya. Nanti kita komunikasi lagi ya di kolom ini. Terus Pak John dibatasi dulu ya, karena memang kalau pajak panjang nih ya, tiap satu orang. Dibatasi dulu ya Pak John. Nanti bisa lewat WA. Karena ini masih banyak teman-teman yang bertanya. Makasih Pak John. Monggo Pak Gusnul Yakin dari Malang. Boleh yang di chat dulu Mas biar balance ya. Biar balance. Ini ada yang Mas dari Mbak Aida. Untuk cicilan per bulan dari user ke developer sebelum AJB, apakah PPh dibayarkan per bulan sejak awal SPT masa atau dibayarkan saat SPT tahunan atau saat AJB? Yang kedua, setelah perusahaan menjadi PKP, apakah pembayaran cicilan user per bulan ke developer langsung dikenakan PPN dan dibayarkan per bulan ke kantor pajak? Nah, ini mengenai cara laporannya, Mas. Ya. Baik perorangan maupun... Ini Bapak siapa atau Bu siapa, Kang? Aida. Bu Aida. Atau bisa ditanya langsung Bu Aida, kira-kira. Boleh open mic, Bu Aida. Open mic, Bu. Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aida dari mana, Bu? Boleh tahu? Dan proyeknya? Dari proyeknya di Malang, Ustadz. Malang. Oh, Bu Aida DPS, G? Saya belum di DPS sih sebenarnya, tapi udah pernah ikut workshopnya DPS, betul. Oh, nggih. Ya. Ya, jadi proyek di Malang, nggih. Betul. Untuk terkait PPh itu tadi kalau nggak salah saya mendengarkan penjelasan Ustadz tuh sebaiknya kan setiap bulan ya Ustadz. Ditax-plan-kan 11. Cicilan dan user itu bulan berikutnya kita laporkan di SPT masa dan kita bayarkan PPh-nya, begitu ya? Betul. Bagaimana dengan terkait booking, Ustadz? Karena kalau booking ini kan belum tentu jadi. Bisa jadi kemudian batal. Itu apakah juga harus dibayarkan juga PPh-nya atau bagaimana? Enaknya gimana, Bu? Mau dibayarkan atau enggak? Apa berarti nunggu benar-benar kan ada proses booking, kemudian ada proses verifikasi. Setelah verifikasi dia membayar DP1. Nah, apakah menunggu sampai DP1 baru kita bayarkan pajaknya gitu? Di DP1 aja, Bu, baru dibayarkan. Oke. Nah, terus kemudian gini, ini kan kami masih baru nih Ustadz. Nah, kami sudah pakai konsultan pajak sih sebenarnya. Cuman mungkin seperti yang Ustadz tadi bilang bahwa kalau orang itu walaupun dia ahli pajak, tapi kok dia tidak bergerak langsung sebagai developer, kadangkala ada perbedaan. Nggak berani ya. Mereka, nggak berani. Ganti ke ini aja, Fatih Consulting nanti, Bu. Nanti saya bantu support. Iya. Nah, jadi selama ini kami
belum mulai membayar PPh itu. Kayaknya mohon maaf ini kok. Putus-putus ya? Saya tutup dulu ya videonya ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, putus-putus. Ditutup dulu videonya. Ya. Jadi untuk PPh itu kami kan masih baru nih, baru beberapa bulan katakan seperti itu. Selama ini kami sebenarnya sudah memakai konsultan pajak, tapi belum disarankan untuk membayar PPh setiap bulan itu. Ustadz katanya nunggu ada apa? NIB atau apa gitu. Kelamaan, Bu. Nanti setelah kantor pajak deteksi, inspeksi ke lahan, di mana bayar pajaknya? Nah, buyar, Bu. Selesai proyeknya. Oke. Jadi bagaimana yang kemarin, Ustadz, yang tahun 2021 kemarin ini, Ustadz? 2021 gimana? Ibu enggak lapor sama sekali PPh finalnya? Setiap bulan itu kami lapor SPT Masa untuk PPh vendor-vendor kami, baik itu agensi maupun kontraktor. Tapi untuk penerimaan kami itu belum membayar PPh selama ini karena menurut konsultan kami seperti itu. Ya, nanti hubungi Fatih Consulting ya atau Arianto Consulting. Oke, Bu, saya jawab ya. Oke, jadi gini, Bu. Jadi solusi pertama, Ibu harus ganti konsultan. Karena konsultan sekarang tidak memberikan solusi, bahkan itu memberikan bom waktu ya. Karena dia tidak paham dalaman cash flow developer dan sebagainya. Jadi gini, Bu, bahwa Ibu harus membayarkan pajak 2,5% yang sudah fix beli. Berarti kan sudah proses AJB, PBJB atau IJB, sudah bayar DP, sudah bayar angsuran, nah itu baru dipotong 2,5%-nya. Jadi Ibu harus men-tax plan-kan. Tapi harus hati-hati, Bu, nggak sembarangan bisa tax plan angka berapa, contoh harusnya bayar 10 juta. Kalau saya enggak langsung 10 juta dibayar tiap bulan, Bu. Saya lihat cash flow-nya developer. Misalnya, Bu Aida, ini bayar 10 juta nih Januari. Ibu ada uang nggak? Nggak ada uang, Pak Ari. Ya wes 1 juta bayar. Ya apa caranya? Lah, itu nanti Pak Ari yang ngatur. Oh, siap. Jadi saya bikin tax plan itu enggak hanya sekedar sesuai aturan perpajakan, Bu. Yang kedua, saya paham cash flow developer nih. Developer itu pasti ngurusin satu perizinan, KTNFIL, dan lain dan sebagainya. Pokoknya semua biaya. Kadang untuk pajak itu nomor 20. Benar nggak, Kang Wildan? Nggak ada yang orang pajak ya di sini ya? Nanti saya direkod ini nanti. Jadi banyak yang ngintai. Nah, banyak. Aduh, pusing ya. Jadi saya aturan pajak saya sesuaikan, 2 saya tanya cash flow-nya developer gitu. Harusnya misalnya Januari bayar, Bu Aida bayar 10 juta. Ibu ada uang nggak? Nggak ada, Pak Ari. 1 juta ada. Ya wis, saya tax plan kan, Bu. Bisa itu. 1 juta berapa. Nanti ketemu angka yang aman, tapi sesuai aturan perpajakan. Kayak gitu, Bu. Gambaran singkat. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, Ibu tahun 2021 nggak ada lapor bayar ya. Resiko masih ada, Bu. Dan Ibu saya sarankan ganti konsultan. Nanti bom waktu itu konsultannya nggak paham cash flow, nggak paham aturan pajak yang sesuai developer yang paham cash flow. Kenapa beresiko? Ibu ada transaksi uang masuk, pasti udah ada bayar kan, Bu ya? Ada. Ada. Nah, ada, itu betul. orang pajak kan mungkin bisa tahu apa? Transaksi uang masuk, mau itu pribadi, mau itu atas nama PT. KPP kan bisa ngecek, Bu, rekening. Itu satu. Kantor pajak, ya nun sewu ya, saya buka kartu ya. Kantor pajak Malang, Batu, di Jatim, itu sangat suka inspeksi, Bu, hati-hati. Malang, Batu, Madiun. Ini saya sebut ini karena saya beberapa kali ya. Terus terakhir itu Surabaya, Sidoarjo, udah wis, itu KPP-nya itu sangat-sangat intens. Tolong antisipasi ketika dia datang ke proyek Ibu, hati-hati. Gitu. Itu satu. Nah. Terus monggo satu pertanyaan, Bu ya, biar bagi yang lain. Tadi yang terkait PPN gimana, Ustadz? Tadi saya nanya satu lagi yang terkait PPN tadi sudah dibacakan. PPN itu begitu kita PKP, setiap cicilan user setiap bulan itu langsung kita bayarkan PPN-nya atau gimana, Ustadz? Betul. Setelah jadi PKP harus ada pajak 11%-nya nanti yang per April gitu. Kayak gitu, Bu. Jadi setiap bulan itu waktu kita lapor SPT Masa itu ada PPh dan PPN gitu? Iya, ada PPN dan PPh. Siap.
Oke. Nanti Ibu kasih nomor WA di list atau nanti Japri ya? Iya, saya minta kontaknya Ustadz ya. Oke. Bisa dicatat monggo 0811 3060 770 Pak Arianto. Diulang Ustadz. 0811 ya 3060 770. Saya banyak klien di Malang dan Batu, Bu. Nanti insya Allah saya silaturahmi. Nggih. Siap. Saya ulang sekali lagi, mohon maaf. 0811 3060 770 11 nomor, Bu. Nomor halu nih. Siap. Lanjut. Monggo Pak Kusnul, yakin ini teman BPS Malang ini. Siap. Ya, lanjut. Itu udah saya ketikkan ya nomornya ya. Siap. Saya nggih. Nggih, monggo Pak Kusnul. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya melanjutkan Bu Ida tadi sementara. Jadi ada kemungkinan kalau kita dasarnya adalah cash flow bulanan, itu mungkin bisa jadi beberapa bulan berikutnya orang yang ngangsur atau yang bayar itu tidak sampai kepada AJB. Karena beberapa hal, mungkin ada 1-2 yang tidak sampai kepada AJB. Nah, posisi pembayaran angsuran yang kita lakukan itu gimana? Ujungnya nanti gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bayar ya Pak ya? Maaf, ya ini kan bayar, kebetulan kan kita melakukan pembayaran berdasarkan cash flow, berdasarkan uang masuk. Sementara transaksi AJB yang menjadi dasar pertama untuk keluarnya PPH sama BBATB itu belum kita lakukan. Karena mungkin baru bayar 2 bulan, bayar 3 bulan, sehingga mungkin proses pembangunan juga belum, kemudian belum sampai pada tahapan AJB. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dasarnya itu adalah cash in atau cash flow kita, itu ada potensi antara cash flow sama AJB nilainya tidak sama. Kemudian yang kedua, apabila nanti pasangannya PPH itu adalah BBATB. BBATB itu identik dengan kebijakan masing-masing daerah, di mana masing-masing daerah punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang cukup dengan NJOP, ada yang harus verlap dan sebagainya. Kalau dasarnya itu adalah cash flow, berarti misalkan dana yang masuk, ini juga nanti akan ada ketidaksamaan antara BBATB dengan SSB. Ini sikap kita gimana ya untuk nyikapi itu ya? Siap, ya Pak Kusnul. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalau nggak developer nggak bisa jawab ini konsultannya itu kalau ditanya gini. Siap, saya jawab yang terakhir dulu nggih. Tax plan yang saya tax plan-kan ini memang nggak semua konsultan ya paham bikin kayak gini ya. Saya paham maksudnya Pak Kusnul, yakin ini. Jadi pajak itu kan ada 2 nih, pajak BPATB nanti diverifikasi sama Dispenda BPATB, ada pajak nanti verifikasi ke kantor pajak 2,5%. Nah, 2 hal ini harus sama nggih, Pak Kusnul nggih, harus sama, harus sesuai. Nah, saya biasanya contoh AJB itu semisal kena PPH 5%. Nah, berarti 5% sampai nanti proses AJB 5% 5 juta misalnya. Pajak 2,5%, 5% pajaknya ke KPP. Itu 5% itu tidak langsung dibayarkan semuanya Pak Kusnul. Gitu. Nanti di tax plan saya itu akan meng-tax plan-kan bayar pajaknya tidak langsung total global 5 juta. Mungkin separuhnya, mungkin berapa. Yang penting kita antisipasi aturan pajak dulu. Aturan pajak setiap uang masuk DP, angsuran wajib potong 2,5%. Nah, kita potong, bayar. Tapi nggak sampai langsung total 5 juta. Nah, di satu sisi overlap ataupun Dispenda dan sebagainya, maka harus ada verifikasi Dispenda berdasarkan harga tanah terbaru, apapun lihat kanan kiri lahan tersebut.
misalnya kena ternyata 4 juta nih. Nah, pasti nanti kita menyesuaikan dari Dispenda dulu. Nah, kita klopkan angka 4 jutanya Dispenda, nanti geser ke kantor pajak. Itu salah satu yang saya lakukan. Memang dari segi yang saya sharing itu sangat detail dan agak jelimet ya. Pasti ada hitung-hitungannya gitu. Ya nanti kontak Pak Haryanto. Nanti saya silaturahmi ke Pondok Wisata Malang itu, Pak. Kita ngopi-ngopi. Terus yang kedua, yang kedua cash flow ya. Nah, gimana Pak? Nanti yang kedua berdasarkan cash flow ya? Iya, betul. Ya, intinya gini, kalau kita berdasarkan cash flow, ya pasti nanti saya sering-sering komunikasi sama owner developernya yang pegang cash flow. Gitu. Seperti tadi, maaf Bu Aida ini timnya jenengan, Pak Gusnul, beda? Enggak, beda-beda. Beda orang, oke. Jadi contoh Pak Gusnul, saya ajukan bayar pajak 2,5%, misalnya 5 juta. Pak Gusnul bilang, ojo sik Pak Ari, aku sih butuh KTN file, saya butuh perizinan, dan lain-lain. Luis, jenengan ada dana misalnya 1 juta ada nggak? Ada Pak Ari. Nah, dana 1 juta itu nanti saya akan membuat tax plan di mana jenengan kan ada dana sementara nih ada 1 juta. Nanti saya masukkan ke user yang misalnya 1, yang cash misalnya. Nah, saya selalu identik dengan cash karena cash ini kan sudah mau AJB. Nah, itu saya masukkan gitu. Saya masukkan maksudnya gimana? Pajak 2,5%, kena 5 juta. Ya udah saya angsur 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi nggak full sampai 5 juta. Karena harus verifikasi di Dispenda, PPATB. Gitu ya. Cukup jelas Pak Husnul? Nanti kita mungkin ngopi gini, aja Pak. Ya. Mungkin gini biar ini juga edukasi untuk yang lain masalahnya. Mangga. Ya, silakan. Ya, jadi ini pengalaman ya, karena saya juga pernah diperiksa oleh KPP dan lumayan banyak itu biaya sekolahnya di KPP lumayan banyak. Jadi saya memang pernah diperiksa di tahun 2013, tapi tahun pajak 2011-12. Dan biaya sekolahnya lumayan karena saya harus membayar karena diperiksa di atas 3 miliar saat itu. Nah, mungkin ini pengalaman yang lalu barangkali bisa dianu ke sekarang. Ini kan angka yang kita terima itu relatif memang beda dengan nilai AJB. Kalau dulu pada saat waktu kami diperiksa itu di cross check memang AJB-nya berapa, kemudian waktu itu kami masih menggunakan skema KPR, nilai KPR-nya berapa. Sehingga pada saat nilainya berbeda dan lebih tinggi KPR-nya, ini ada hal yang tidak wajar. Karena beli rumah kan nggak mungkin ya, beli rumah kan tanpa uang muka, tapi malah dapat susuk itu kan sangat jarang. Kalau misalkan DP-nya 0 itu masih sangat mungkin. Tapi kalau misalnya harga AJB-nya 200 juta, KPR-nya 300 kan nggak logis gitu loh. Nah, waktu itu ditemukan itu sehingga muncullah denda dan macam-macam sehingga harus saya bayar lebih dari 3. Nah, saat ini walaupun kita itu in-house atau membayarnya ke developer, angka itu kan bisa diakumulasikan kalau memang dari kantor pajak akan tracking kepada siapa nama yang bayar. Nah, kalau itu diakumulasikan kemudian secara jumlah melebihi dari nilai AJB, apakah itu juga bagian dari yang tadi itu? Misalkan gini, AJB kita buat misalkan angkanya adalah 200 misalnya. Kemudian sampai di pemeriksaan itu akumulasi dari nama yang sama transfer ke nama perusahaan itu sudah di atas 200. Apakah itu juga bagian dari yang harus kita waspadai tadi atau yang penting kita sudah melakukan pembayaran bertahap, pembayaran angsuran, titipan lah misalnya, bahasanya titipan pajak, atau cukup dengan seperti itu atau gimana? Solusinya kita harus tax plan-kan dulu aja angsurannya itu, kunci di awal gitu Pak Husnul. Jadi kita tetap bayar angsuran, supaya biar angsuran 2,5%, tapi jangan lupa lapor final bulanan, terus tahunannya kayak gitu. Itu aja sih sementara. Oke. Nanti kita lanjut di Malang ya. Ngopi-ngopi. Moga matur nuwun. Sami-sami Pak Gusnul. Masya Allah, makasih Pak Gusnul, luar biasa nih pengalamannya. Ya, semoga jangan ada yang
apa namanya Kena terjerumus pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak resiko terlibat itu. ya. Oke, makasih Nah, sebelumnya sharing-sharingnya nih Pak sesi Gubernur. pertama kita tutup dulu. Ada yang mau disampaikan dulu Mas Fauzi? Silakan Mas Fauzi. Oke, kalau Mas Fauzi nggak ini kita lanjut ke sesi kedua tuh ya. Di chat juga banyak nih di chat. Banyak. Oke, Ya, gantian ya. Gantian. Ada yang mau di chat dulu apa yang mau apa namanya? Gantian yang di chat ya. Saya di chat dulu ya. Ah. Oke, mau yang mana nih Mas Ari aja deh yang milih. Saya langsung aja enggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan pajak agensi dihitung uang masuk. Intinya kalau pajak agensi dihitung dari bisa pajak 0,5 sampai pajak 2%. Nah, nanti teknisnya bisa kontak Pak Ari. Terus ini Pak Fahad, tadi cut off PKP kalau nggak salah penghasilan 4,8 miliar atau 2,4. Ini PKP 4,8 miliar Pak Fahad, Januari sampai Desember ya, di tahun yang bersangkutan. Terus NPWP baru gimana? Ya NPWP dilihat dulu NPWP PT atau pribadi atau pemilik lahan. Nah, kalau memang nggak ada transaksi bisa lapor nihil, tapi kalau sudah ada transaksi harus bayar 2,5%-nya, ditax-plan-kan untuk Pak Arif ya. Terus untuk Bu Aida sudah saya ini nanti bisa telepon Bu Aida. Untuk Pak Arif Kusumo, apa resiko tidak ikut tax amnesty? Ya itu tadi 200% itu Pak. Tapi ini gambaran singkat ya, kalau panjenengan bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, kalau memang asetnya enggak banyak, ya monggo enggak ikut enggak apa-apa. Tapi kalau asetnya lumayan banyak nih, lumayan gede, aset rumah, aset mobil yang sekiranya berisiko pajak, daripada kena 200%, ya monggo bisa ikut tax amnesty. Oke, Pak Widiatmoko, jika transaksi lebih dari 4,8 miliar per tahun, maka tetap beroperasi pribadi. Oh, enggak bisa. Kalau lebih dari, kurang ya? Kurang atau lebih nih? Kurang dari 4,8, maka tetap bisa pribadi. Bisa, kalau masih di bawah 4,8. Tapi kalau sudah 4,8 lebih di atas PKP, maka kena PPN. Oke, Bu Lulu ya, Bu Lulu Raul Kambela. Terkait tax amnesty, jika Direktur Utama belum pernah mengikuti tax amnesty sama sekali karena ada harta, dalam SPT tahunan, muncul SP2DK. Nah, ini Ibu telepon saya aja ya, Bu ya. Ini SP2DK ini agak rumit. Saya harus tahu surat-suratnya. Teman-teman maksudnya ini SP2DK ini jadi surat peringatan ya. Surat walaupun kepanjangannya surat konfirmasi bla bla dan sebagainya itu sudah lampu kuning nih. Lampu kuning kalau nggak direspon masuk ke pemeriksaan. Hati-hati teman-teman kalau dapat namanya surat SP2DK. Jadi harus aktif ke kantor pajak dan sebagainya. Ini harus saya tahu suratnya dulu, Bu. Nanti Ibu japri aja nomor saya. Iya. Japri aja, Bu, 0811 3060 770. Iya, siap. Gitu, nggih. Nanti Ibu japri, Ibu nanti copy paste nggih pertanyaannya. Siap, siap. Apalagi terkait PPh 2,5% nihil, PPh final 2,5% nihil. Iya, misal kita nggak ada pelaporan pajak, misalnya ini ada aset, wajib lapor nggak? Sudah ada penjualan proyeknya? Sudah ada penjualan. Namun di 1 bulan tersebut ada case, kita nggak bisa lapor dulu nih, kita nihil dulu. Nah, untuk wajib lapor SPT masanya yang di DJP online itu wajib nggak ya? Karena kan ada nih case yang PPh 21 kalau nihil nggak perlu lapor, cuma nanti lapornya di akhir tahun. Nah, kalau untuk PPh 4 ayat 2 nih yang 2,5% itu gimana ya? Apakah tetap kita wajib lapor meskipun nihil? Dan itu case-nya hanya dalam 1 bulan itu. Selanjutnya kita lapor terus dan kita ada pembayaran. Ya, intinya tetap harus ada laporan karena mohon di-mute dulu. Bapak atau Ibu di-mute dulu Zoom-nya. Nggak mau. Di-mute dulu Mas Fauzan IRN. Di Zoom dulu, di-mute. Intinya harus ini lihat case-nya transaksinya, Bu ya. Jadi kalau misalnya di Januari ada transaksi cash ya lebih baik ditransaksikan pajak 2,5%-nya kayak gitu. Jangan nihil kalau bisa.
kan pasti ada transaksi nih. Kadang kantor pajak, loh kok nggak ada transaksi? Nah, itu nanti jadi pertanyaan khawatirnya. Oke, baik. Oke. Terus apalagi isu PPN 11% untuk user pelunasan 2020. Nah Ya, ini harus kejar-kejaran AJB, Bu, itu, Bu. Iya. Ibu telepon saya aja nanti. Ibu wilayah mana? Maaf. Ibu. Dari Malang. Oh, Malang juga. Ini Iya. tapi Malangnya beda dengan Bapak Ibu tadi ya, beda ya? Banyak ya. Oh. Siap. Nanti Baik, Ibu siap. kontak saya. Baik, siap. Nanti bisa kolaborasi dengan Fatih Consulting ini kayaknya kita harus ketemuan ini, Kang, ngopi-ngopi di. Boleh. Dulu ya. Oke, nanti kontak saya Bu Lulu. Siap. Baik, Pak. Siap. Terima kasih. Kita geser yang gantian ya, yang Pak Fahmi. Monggo, Pak Fahmi. Assalamualaikum Ustaz Rianto. Waalaikumsalam. Pak Fahmi. Monggo silakan. Ya, kebetulan kita ada proyek cuman kecil-kecilan, jadi main flipper individu, cuman 6 unit ya. Mangga, nggak apa-apa. Jadi skemanya di kota mana? Palembang. Iya, Palembang. Jadi skemanya saya jual belinya pribadi, Ustaz. Jadi pakai nama yang punya lahan gitu kan. Pakai nama yang punya lahan. Jadi kemarin sudah sempat DP, tapi DP-nya kan saya ada investor, jadi DP-nya ke PT Investor. DP-nya. Terus pembangunan ketika akad di bank syariahnya pakai nama ini kan penjual kan yang punya lahan kan, dia belum PKP, individu aja. Terus pencairan bank ke rekening dia, terus saya transfer balik ke rekening PT kan untuk pembangunan proyek-proyek selanjutnya. Di PHTB kita udah bayar, harga kita kan di angka 600, dia dikenakan 550. Memang kalau PPH saya pakai harga real yang ada di sana ya, jadi nggak mengurangi PV tadi, pakai harga real 600. Nah untuk PPN saya bingung ini, apakah ada kayak tadi macam-macam PPN ya, ada PPN final, ada bulanan, ada tahunan, apakah kena nanti? Pusing ya Pak ya? Telepon Pak Arianto aja Pak. Biar saya yang pusing nanti. Jadi gini Pak, itu kembali lagi harus ada yang bisa men-tax plan-kan. Tax plan maksudnya kayak gini, Bapak harus punya tim yang bisa paham pajak ataupun bisa, oh ini dalam setahun ini Januari, Februari sampai Desember misalnya 2021 misalnya ya, ataupun 2022, plottingnya pajaknya harus share 2,5% berapa, Januari berapa 2,5%, Februari berapa dan sebagainya. Kayak gitu, itu satu. Yang kedua, untuk pajak 2,5% itu PPh final penjual Pak. Jadi kita pajak developernya kita, baik itu pribadi maupun PT dan sebagainya. Maupun Bapak total misalnya 6 unit ya, atau 10 unit tadi? 6 unit gimana? 6 unit. Nah, 6 unit kalaupun 4,5 cuman. Nah, sekitar segituan ya, 4,5 ya, kurang lebihnya ya. Nah, tapi kalau 4,5 langsung dalam 1 tahun bersangkutan, Mbak, nah itu bisa jadi di PKP-kan otomatis sama kantor pajak, itu bisa, itu resiko juga. Terus yang kedua, itu DP masuk ke rekening PT ya. Nah, PT ini kan nanti bisa jadi tanda tanya, Pak. Ini kok ada uang masuk ke PT. Kayak gitu. Saran saya mending atas nama Bapak pribadi, Pak Fahmi, ataupun tim manajemen atau apa. Gitu. Nanti PT-nya katutan, Pak. Apa katutan bahasa Palembang ya? Ikutan. Ikut serta kayak gitu. Iya. Begitu. Itu harus diantisipasi, Pak. Jadi masih banyak, Pak, harus ini. Ya nanti telepon ya, Pak ya. Telepon ke saya atau bisa sharing ke Kang Bildan, nanti Kang Bildan sharing ke saya. Oh, baik, Pak. Cukup jelas ya. Nanti info nomor telepon atau telepon saya. Oke, lanjut Pak Rahmat. Pak Rahmat Pramadi, monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ini sebenarnya lanjutan, ada beberapa yang tadi sudah dijawab juga sih. Kadang-kadang ini kita dilematis gitu kan, tapi serba salah, kita nggak masukkan, tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Arianto bahwa nilai PPN dimasukkan saja, masalah nanti akan
dibayarkan apa tidak gitu kan. Tapi kan di satu sisi juga kita penjualan juga kan jadi nilainya Lebih jadi besar, tinggi gitu lebih ya, tinggi. nggak bisa bersaing Paham. gitu. Gitu. Nah, jadi kan kalau strict aja gitu to the point langsung ke kita kan memang belum apa di NPWP-nya belum PKP gitu ya. Jadi ya udah gitu. Kita tidak akan masukkan gitu, masih aman nggak sih sebenarnya gitu. Ini proyeknya di mana, Pak Rahmat? Boleh tahu? Di Bandung. Bandung ya. Saya ada klien di daerah itu, Lembang, di apa gitu. Berapa unit, Pak, ininya? 27 unit sih. 27. Nah, itu juga memang PT. sama tadi Bikin kayak PT Bu Aida. apa pribadi? Kayak Bu Aida sama, Pak. Jadi dari gitu. konsultan yang saya diskusikan, ternyata tidak perlu laporan tiap bulan gitu. Nah, kalau dari Bapak kan bilang tetap untuk pemotongan pajak 2,5% itu kan setiap bulan tuh gitu. Nah, jadi ini bingung nih gitu Ya, ganti konsultan, Pak. Ganti konsultan solusinya. Daripada nanti konsultan bikin proyeknya Pak Rahmat malah apa istilahnya? Orang Bandung apa istilahnya, Pak? Masuk ke jurang terdalam itu ya. Jadi gini, Pak. Aduh, Kang Widan tikusruknya, Kang. Saya nggak hafal orang bahasa Sunda, saya hafalnya bahasa Surabayaan saya. Jadi gini Pak Agus, maaf Pak Rahmat ya. Solusinya satu, ganti konsultan, Pak. Gitu. Karena konsultan yang sekarang panjenengan tidak bisa memberikan solusi yang aman dan amanah, gitu ya. Terus yang kedua, project dengan 27 unit, misalnya berapa harganya, Pak? 300-an atau 500? Range 500 sampai 700 sih. Oke, 500 dikalikan 27 kurang lebih jatuhnya 13 M, Pak, kalau cash semuanya ya. Berarti kan kita logika 13 M berarti sudah masuk ranah PKP. Terus ada PPN. Nah, itu yang harus risiko. Nah, ini tugas saya akan meng-tax-plan-kan kayak gitu. Nah, ini off the record aja saya bisa men-tax-plan-kan project di Jawa Timur itu omsetnya 4,8 sekian, masih bisa aman PPN-nya. Gitu. Nah, harapan saya kalau misalnya panjenengan mau ganti konsultan ke saya juga atau melalui Fatih Group ini, nanti insya Allah dari 27 ini kita tax-plan-kan mulai Januari nih. Pak Rahmat misalnya terjual berapa unit, nanti kita tax-plan-kan. Januari 10 juta. Saya infokan Pak Rahmat ini ada 10 juta yang harus dibayarkan. Oh Pak Ari, saya cash flow-nya sekian. Belum ada. Misalnya 2 juta aja Pak Ari. Oke, kita nanti bikinkan formulasi tax plan yang aman sesuai perpajakan. Kayak gitu. Insya Allah saya siap kunjungan ke Bandung kok Pak. Saya ada beberapa klien di Bandung, di Lembang, di Setiabudi, di Ciamplas itu. Insya Allah hafal Pak. Iya. Iya sedikit lagi apa tadi? Mangga. Apalagi Pak? PPN ya? Atau gimana? Nah, ini kan asumsinya kan tadi sekitar 13 M-an tuh kan dengan asumsi cash semua kan. Tapi kan ya rata-rata sih kayaknya 10% cash atau 20% maksimal cash, sisanya pasti banyaknya kredit gitu kan. Nah, tapi gitu apakah bisa, karena kan itu kan ada yang nyicil ambil 10 tahun, ada yang nyicil 8 tahun gitu kan. Nah, berarti kan sebenarnya bisa disebar ke 8 tahun itu sehingga sebenarnya secara omset tidak terhitung dalam 1 tahunnya melebihi 4,8 M kan gitu. Tapi kan harus hati-hati Pak, uang masuknya kira-kira berapa Pak? Nah, uang masuk kan bisa lagi kisaran 2 M sampai 3 M kan perputarannya. Nah, ini harus diantisipasi. Kantor pajak pasti nilai, ini ada transaksi sedikit misalnya ya, lapornya sedikit, tapi uang masuk tiap bulan atau 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kisaran 2 M, 3 M, 4 M. Nah, ini kantor pajak mantau, Pak. Bahkan sampai nanti Desember, perputarannya sampai 10 M. Kita kan jenengan bayar lahan, KTNFIL, perizinan, terus dan lain-lain ya. Gitu. Nah, ini kan harus jenengan antisipasi. Solusinya bagaimana? Yaitu tadi bayar tax plan itu 2,5%, termasuk nanti jenengan harus tax plan AJB kayak gitu. AJB-nya nanti yang cash terutama.
gitu Pak. Termasuk BPHTB juga ya? Nah, BPHTB jadi. Karena kan kalau cash kadang-kadang kita ambil paket gitu kan, free BPHTB, free AJB, balik nama dan ini gitu kan. Ternyata nah, ditanggung developernya. Iya gitu. Jadi, nah ini kan harus diberesin juga gitu. Di cash flow developer jangan lupa dana cadangan Pak. Dana cadangan kurang lebih 10% dari nilai proyek. Itu untuk mentalangi kayak biaya BPHTB, free BPHTB, free PPN. Nah, itu nanti jenengan masukkan lagi 10% dana cadangan. Memang kelihatan lebih besar, tapi itu nanti fluktuatif, Pak. Nah, dalam cash flow itu kan nanti ada maaf, Pak Rahmat, ini DPS juga atau? Iya, DPS online sih, Pak. DPS online, nggak apa-apa. Kan di situ ada pelajaran cash flow nih. Nah, di cash flow selain dimasukkan pajak 2,5%, PPN, nah nanti ada dana cadangan nih saran saya untuk free PPN, free BPHTB kayak gitu untuk mengantisipasi. Nanti kontak-kontak Pak, telepon-telepon. Siap. Saya tak silaturahmi, insya Allah nanti. Ya, syukron. Ya, Afwan. Ya. Oke, Mas Monggo. Ari. Siap, monggo. Mungkin ini waktu sudah lewat. Nggak kerasa memang ini. Biasa sampai jam 9 itu udah. Ini. Nanti kita buat sesi yang lain. Wildan kalau 2 jam. Nggak cukup memang 2 jam. Iya. Itu udah 2 jam lebih ini. Bikin sesi kedua ini kayaknya Kang Wildan. Bikin sesi kedua. Kayaknya gini Mas Ari, kita buat 1 hari buat pelatihan tax planning gitu kan. Wah, ini mungkin banyak yang butuh Mas Ari. Siap. Boleh. Setuju Kang Wildan. Karena belum ada yang ngebahas satu pelatihan developer pun yang ngebahas seharian atau 2 hari tentang tax planning gitu ya. Nah, boleh. Belum pernah ada Mas Ari. Jadi kan memang apalagi di Malang Kang Wildan, cuma setelah pandemi kan nggak lanjut lagi. Gitu Bu Aida ya. Siap. Semoga kita lanjut karena yakin lah ini cukup panjang, pertanyaannya masih sangat panjang. Kita buka sesi kedua atau bahkan mungkin yang jangan 2 jam segini, 1 jam 2 jam nggak kurang kayaknya Mas Ari. Iya, saya baru kaget ini total 118 orang ini Kang, Masya Allah. Wah, tadi hampir 130 lebih ya, masih 130-an. Pertanyaannya itu udah puluhan itu. Macam-macam ya. Siap. Nggak apa-apa, nanti sesi 2 Kang. Siap. Menarik ya. Nanti kalau bisa pertanyaan tadi udah saya share nomor Mas Ari atau nomor saya, kita obrolkan. Siap. Tapi memang perlu ini sih Mas Ari. Kalau semuanya bertanya 100-100-nya atau jadi konsultannya Mas Ari 100-100-nya, Mas Ari jangan bakal pusing. Kayaknya memang perlu diberikan juga ilmu bagaimana merencanakan tax planning yang benar. Nah, ini saya nodong nih. Jadi dulu di Bogor Mas Ari buat pelatihan ya. Kang Wildan siap. Kita dukung, kita bantu karena ya ini sensitif sih, kalau buat kita sensitif. Dikatakan kita nggak peduli, ya jangan nggak dipeduliin, nanti jadi masalah gitu. Yeah. Kalau kita juga sembarangan ya jadi masalah di kemudian hari, apalagi kalau nggak ada perencanaannya sama sekali. Namanya developer, mohon maaf teman-teman, di sini kan kebanyakan developer, peliperan, agent, pasti yang terkait properti. Yang mau nggak mau ya pasti keluar pajak. Ingat ya, pajak properti bukan tadi yang kita bahas PPN aja, BPHTB atau PPH aja. Yang lainnya banyak. Tadi ada yang nanya tentang konstruksi, ada yang tanya tentang keagenannya. Ini kan harus diperhitungkan masing-masing. Ini panjang ya Mas Ari ya kalau ngomongin. Panjang Kang. Belum kalau udah kita punya tim ya karyawan. PPH 25 ya Pak Ari ya. 25, 24 dan lainnya. Nah, sepertinya mungkin kita ada pelatihan tax planning sih Mas Ari. Kalau misalnya Mas Ari bersedia 1 hari atau 2 hari yang memang membahas seluruh pajak properti dan bagaimana membuat tax planning yang benar gitu ya. Biar mindsetnya benar. Ya kalau nggak pusing sih langsung aja lah Mas Ari jadi konsultannya. Gitu. Ya, biar semua paham. Baik yang perorangan maupun yang PT, namanya pajak itu ditagih, mohon maaf teman-teman, jangan ditunda-tunda lagi. Nanti jadi belum waktu, mohon maaf lagi. Ya mungkin ini kita tidak bisa sampai larut malam, nanti kita bahas di sesi selanjutnya, sesi kedua, sesi ketiga. Pas banget memang, biasanya pertanyaan cuma 3 pertanyaan sudah cukup, 4. Ini dahsyat banget Mas Ari, dahsyat. Siap, sampai kayaknya belasan kali yang udah kejawab, apalagi yang dibacain sendiri lewat chat ya, dahsyat. Siap. Masih banyak nih Mas Ari sudah berbagi sama-sama. aturan terbaru perpajangan.
Nanti kita sambung lagi ke sesi selanjutnya. Kalau yang butuh konsultasi atau ngobrol-ngobrol dengan Mas Ari, tadi nomornya sudah dikasih. Materinya bolehkah dibagikan, Mas Ari? Boleh. Nanti di-share, bisa kontak Kang Wildan atau nanti kontak saya bisa, insya Allah. Siap, nanti saya boleh nanti ke saya atau ke admin atau Mas Ari kita bagikan buat teman-teman belajar. Jadi forum ini sekali lagi memang forum untuk kita belajar bersama ya, untuk belajar bersama. Makasih banyak Mas Ari, jazakallahu khairan katsiran. Kita akan lanjutkan kembali di sesi-sesi selanjutnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Fauji, silakan Mas Fauji. Terima kasih Kang Wildan dan Ustadz Arianto, nih luar biasa. Saya siap. Itu sampai speechless juga nih Kang Wildan, mau masuk juga pertanyaan beruntun terus ya. Jadi luar biasa. Saya kadang jawabin. Oh ya, harus ini. Kami juga sebagai panitia berterima kasih banget untuk Pak Ustadz Arianto. Alhamdulillah beliau sudah berkenan sharing dan mudah-mudahan ini kita bisa lanjut lagi. Nah, buat teman-teman mungkin yang hadir di malam hari ini, karena saya lihat berdasarkan data teman-teman yang sudah registrasi di Ngopi ini memang sebagian belum pengusaha properti semua ini, Ustadz. Sehingga kami memberikan kesempatan juga buat teman-teman mungkin ya yang ingin memulai bisnis ala Flip Pro ya teman-teman dengan menggunakan e-course. Ini kami masih menyediakan e-course-nya ya teman-teman, dan kebetulan banget nih teman-teman di tanggal 10 Februari ini ya, beberapa hari ke depan kita akan ada sesi konsultasi. Ini dahsyat ya, teman-teman beli e-course-nya plus juga dapat konsultasinya ya teman-teman, dan e-course-nya juga lifetime ya, selama link juga masih aktif di website kami, dan harganya sangat ekonomis ya teman-teman. Tadi pembahasannya mengenai pajak itu omsetnya sudah miliaran ya Kang Medan. Nah, ini ada kesempatan buat belajar bisnisnya hanya 149.000 ya teman-teman. Nah, kapan lagi teman-teman kita berbicara dan berdiskusi dan belajar bareng mengenai e-course Flip Pro. Tidak hanya e-course ya teman-teman juga ada sesi konsultasinya ya nanti ya di tanggal 10 Februari, dan ini eksklusif. Dan alhamdulillah saya juga senang sebagian juga yang nanya mengenai pajak juga alumni kelas Master Flip Pro juga Kang Medan. Jadi luar biasa. Berarti itu juga salah satu membuktikan bahwa proyeknya juga jalan gitu. Alhamdulillah ya. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang sudah gregetan lagi ya, pengen langsung praktek lapangan, pengen langsung daging ilmunya, tentunya juga sama seperti diskusi kita pada malam hari ini mengenai pajak aja nggak cukup 2 jam 3 jam ya ternyata. Sama juga untuk berbicara bisnis properti ya teman-teman, bisnis prosesnya juga cukup panjang. Nah, sehingga kami menyediakan opsi kedua buat teman-teman yang memang sudah tidak sabar lagi buka proyek perdana mungkin ya, atau ingin men-sold out-kan proyeknya yang sudah mulai. Boleh kita sama-sama belajar ala fliperan ya teman-teman. Dan menariknya, selain kita belajar fliperan, nanti Coach Wildan juga akan mengajarkan kita skala developeran juga sih sebenarnya. Jadi mengenai dari cara mencari lahan hot deal ya, survei lahan, bisnis, plan-nya ya, kemudian konsepsi akad ya, studi kelayakan, negosiasi, akuisisi, ada sekian banyak materi nih teman-teman yang akan kita bagi ke dalam 3 pertemuan plus 1 pertemuan yang keempat nanti kita akan adakan praktik lapangan. Dan alhamdulillah sudah ratusan alumni yang sudah ikut dan membuktikan langsung juga mungkin ya, alhamdulillah. Bahkan di sesi praktik ada yang dari luar Pulau Jawa juga, dan alhamdulillah ya teman-teman kita bisa menyambung silaturahim ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa berkesempatan untuk ikut ya teman-teman, dan investasinya juga khusus teman-teman yang hadir di malam hari ini boleh screenshot dan kirim ke admin, nanti akan mendapatkan promo 1.499.000 ya teman-teman. Ekonomis banget ya, sudah mendapatkan materi yang lengkap plus juga nanti ada sesi konsultasinya ya teman-teman. Dan teman-teman juga akan tergabung dan terhubung dengan teman-teman Flippronesia ya, pegiat fliperan seluruh Indonesia yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia tentunya. Nah, ini juga teman-teman kabar menariknya juga boleh dicicil teman-teman. Kalau teman-teman mungkin meskipun sekarang awal bulan ya, dan barangkali mungkin ada alokasi lain, boleh juga nanti diatur skema pembayarannya. Yang penting teman-teman bisa komitmen belajar serius untuk sama-sama kita kembangkan properti syariah di Indonesia. Maka silahkan teman-teman menghubungi admin, boleh dicicil ya teman-teman beberapa kali. Kemudian yang terakhir ini Coach Wildan, Ustadz Arianto mohon izin saya dan teman-teman lainnya saya share. Jadi ada kolaborasi akbar nih ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin memang fokus di marketing ya, teman-teman sudah ada proyeknya tapi belum sold out ya, atau mungkin persoalan marketing yang lain ya,
yang tidak puas kalau belajar online, nah ini kita sediakan pertemuan offline-nya ya teman-teman, dan ini full ya bersama Coach Wildan dan juga Mas Prayogi ya sebagai kepala Dafdigi ya di FB Ads dan Google Ads Expert. Nah, jadi nanti Kang Wildan akan banyak berbicara tentang FS marketingnya ya, handlingnya ya, dan lain-lain ya, terutama bagaimana mengkonversi sekian banyak lead masuk itu supaya bisa menjadi closing begitu ya teman-teman. Nah, nanti Coach Yogi juga nanti akan berbicara banyak bagaimana mendatangkan traffic. Nah, ini jadi paket lengkap nih ya teman-teman, dan ini hadir di tahun ini ya tentunya ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa dicatat tanggalnya, ini pertemuan offline ya teman-teman, nanti di Jakarta ya teman-teman, di Jakarta di Hotel Sofian ya teman-teman, 25 sampai dengan 28 Februari ya teman-teman. Jadi kebayang berapa hari, 25, 26, 27, 28, 4 hari ya akan diisi full oleh dua coach kita yang luar biasa, yang tentunya mungkin dari rekam jejak, track record dan lain sebagainya sudah proven ya di bidang marketing khususnya di properti syariah. Kapan lagi teman-teman kita bisa berjumpa offline ya teman-teman selain di acara ini tentunya ya. Ini materinya banyak banget ini teman-teman, dan daging semua ini ya, dan alhamdulillah kedua coach kita ini bisa hadir dan satu forum gitu ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau kita lewatkan. Investasinya juga tidak begitu mahal ya teman-teman, karena dengan investasi tersebut teman-teman sudah mendapatkan berbagai fasilitas offline tentunya ya, yang membuat teman-teman lebih nyaman dalam belajar dan tentunya interaksinya bisa lebih banyak. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di berbagai program-program kita selanjutnya, dan nantikan juga program kita yang berikutnya di setiap acara Rabu malam. Hatur nuhun, terima kasih Ustadz Arianto dan Coach Wildan. Mas Fauzi, closing statement dulu mungkin dari Mas Arianto sebelum ditutup. Ya. Closing statement. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pajak developer bagi seorang baik itu developer, kontraktor, agensi ataupun yang semua bidang di luar developer itu wajib kita mengupdate ya, mengupdate ilmu perpajakan. Kita jangan berpikiran mindset pajak ini dan itu ya, kita paham secara syariat Islam semacam itu. Cuma kita harus memahami di Indonesia ini ada faktor perpajakan yang dimana kita harus prepare, kita harus positive thinking, kita harus open minded dan harus paham hukum positif ini harus kita hadapi. Jangan kita alergi. Ya, kalau alergi nanti cash flow-nya kena PPN, kena dan lain-lain, kita nggak prepare, selesai usaha kita. Nah, solusinya kita harus satu melek pajak, kita paham aturan perpajakan. Ya, kalau nggak paham pajak nanti bisa kontak Pak Arianto atau Fatih Consulting. Ya, insya Allah nanti ya bismillah ya, mohon izin juga Kang Wildan dan tim Fatih. Ya, kita sinergikan nih, kita kolaborasikan. Apalagi saya kenal baik Kang Wildan dan insya Allah usaha beliaunya dari awal dulu di Tasnim itu ya, dari awal sampai sekarang Masya Allah ya. Ini salah satu guru saya juga Kang Wildan ini yang memotivasi saya di Jatim gitu Kang Wildan. Ya, barakallah Kang Wildan dan tim Fatih, semoga tumbuh berkembang, menginspirasi. Nggih, siap Kang Wildan. Barakallah, dahsyat ilmunya hari ini. Amin. Nggak kerasa nih udah jam 10, Mas. Nggak kerasa, saya pikir masih jam 9. Nggak kerasa serius. Nggak kerasa banget, nggak ngantuk kalau udah ngomong. Nggak ngantuk ya. Soalnya deg-degan, Mas. Ini pasti peserta dari tadi deg-degan terus. Oh, saya kena itu gitu. Jazakallah khairan kasiran Mas Ari atas ilmu-ilmunya dahsyat. Mungkin nanti kita ada banyak permintaan tadi di chat. Ayo Mang, ada tax planning. Mungkin perlu nih pelatihan sehari 2 hari membahas hanya tentang bagaimana membuat tax planning yang baik gitu ya Mas. Belum ada nih di Indonesia tentang property for tax planning for property. Nah, ini kan luar biasa. Ya, makasih banyak teman-teman dari Jazakallahu khairan kasiran, terutama Ustadz Arianto yang sudah mengisi materi hari ini yang luar biasa. Saya kembalikan lagi ke Mas Fauzi yang sudah membuka untuk menutup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekali lagi kita menyampaikan terima kasih kedua guru kita sudah menemani kita dan juga memberikan berbagai banyak insight
Sekaligus juga buat teman-teman mungkin yang dari tadi senam jantung ya, mudah-mudahan sudah terkonfirmasi dengan sekian banyak pertanyaan yang sudah terjawab dengan Ustadz. Mudah-mudahan bisa lebih tenang dan tentunya mudah-mudahan kita bisa lebih memperhatikan lagi kewajiban-kewajiban kita yang berkait dengan perpajakan. Demikian teman-teman, saya sebagai moderator menyampaikan mohon maaf bila ada salah kata. Kebenaran hanya datang dari Allah SWT dan kekeliruan datang dari kita sebagai manusia. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Doa penutup majelis. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di acara kopi selanjutnya ya, teman-teman. Sukses Kang Wildan, tim semuanya makasih yang sudah hadir. Barakallah. Bikin training di Bogor, di Bandung, Malang. Insya Allah siap saya hadir. Siap. Bukan. Siap. Masih Mas Fauji, ini kayaknya lembur di kantor nih. Masya Allah. Mudah-mudahan dahsyat. Semangat. Barakallah, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.